Candi Borobudur, istana Ratu Balkis yang hilang. Borobudur tidak dibangun oleh manusia. Ia adalah istana Ratu Balkis dari negeri Sabah dalam kisah Nabi Sulaiman. Itulah tafsir Fahmi Bahya. Berdasarkan penelitian selama 33 tahun, Fahmi yang diakui dunia sebagai ahli matematika Islam menyandarkan kajiannya pada Al-Quran. Pengarang-pengarang Arab boleh saja menyebut Sabah adalah negeri Yaman, negeri yang sangat maju pada zaman dahulu di sebelah barat Arab Saudi. Tapi menurut kajian Fahmi, Sabah satu-satunya negeri yang dikatakan baldatun thayyibatun, negeri yang baik dalam Al-Quran adalah Indonesia. Ada sekitar 40 fakta eksak berdasarkan Al-Quran untuk membuktikan Indonesia adalah negeri Sabah, tulis Fahmi dalam buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman. Ciri negeri Sabah antara lain pernah disinggahi oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Di sana ada sebuah bangunan yang dipindah dengan cara yang tidak biasa. Fahmi mengidentifikasikan itu adalah Borobudur yang dipindah dari Istana Ratu Boko di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang berjarak 36 km dari Borobudur. Di bagian timur Indonesia, dekat Lautan Pasifik, ada Kepulauan Salomon atau Sulaiman. Disinilah kisah bermula di antara deburan ombak Pasifik, di antara dunia gaib dan dunia nyata. Setelah Sulaiman dilantik mewarisi Daud, ia berkata, "Hai manusia, telah diajar kepada kami percakapan burung." Al-Quran Surat 27, Surat An-Naml, ayat 16. An-Naml yang artinya semut. Ayat 17 berbunyi, "Dan dikumpulkanlah bagi Sulaiman tentaranya dari jin dan manusia dan burung." Kemudian mereka menuju lembah semut. Ketika rombongan Sulaiman tiba, seekor semut menyeru kawan-kawannya, "Hei semut-semut, masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya." Dan mereka tidak sadar. Al-Quran Surat An-Naml ayat 18. Fahmi menafsirkan lokasi lembah semut di Candi Borobudur hari ini. Alibinya, candi itu di lingkar pegunungan. Sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu, di sisi barat laut Gunung Sumbing dan Sundoro. Sebelah selatan membujur dari timur ke barat pegunungan Menoreh. Jadi Borobudur itu memang terletak di lembah, dan di lembah ini ada semut yang spesifik disebut semut dampa atau dompo. Tulisnya, semut dompo perutnya hitam, kakinya kekuning-kuningan, badannya sedikit lebih besar. Kalau Anda tergigit, semut ini akan gatal, bengkak seperti terbakar, miris seperti kena cacar, tulis Fahmi. Di lembah semut, Sulaiman memeriksa pasukan. Al-Quran Surat An-Naml ayat 20 berkisah, "Dan ia periksa burung, lalu ia berkata, 'Mengapa aku tidak melihat burung hudhud?' Sejurus kemudian hudhud datang." Merujuk ayat 22, 23, dan 24 Al-Quran Surat An-Naml. Burung hudhud menceritakan hasil reportasenya bahwa berdasarkan pantauan mata langsung, hudhud telah meliput negeri Sabah. Di sana ada seorang penguasa perempuan yang punya istana megah, arsy yang azim. Kaum itu menyembah matahari, bukan Allah. Jika para pengarang Arab menafsir itu adalah kerajaan Ratu Balkis. Menurut Fahmi, yang diliput burung hudhud adalah tempat yang kini disebut Istana Ratu Boko dekat Candi Prambanan di daerah Sleman, Yogyakarta. Jarak dari Borobudur dengan Istana Ratu Boko 36 km. Jarak yang ideal bagi penerbang burung. Paparnya, Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balkis, pemilik istana megah yang menyembah matahari, bukan surat cinta, melainkan peringatan bahwa tak ada yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengisahkan bahwa Ratu merundingkan isi surat itu dengan kaumnya, "Hai para pembesar, yang telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang berharga." Al-Quran Surat An-Naml ayat 30. Sesungguhnya
surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya Bismillahirrohmanirrohim. Al-Quran Surat An-Naml ayat 30. Janganlah menganggap dirimu lebih tinggi atasku, namun datanglah kepadaku sebagai seorang yang berserah diri. Al-Quran Surat An-Naml ayat 31. Saat melakukan penelitian di Istana Ratu Boko, Fahmi Bahasya menulis buku Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Mengaku menemukan lempengan emas di sana. Lafaz Allah masih terbaca jelas di lempengan itu. Ia meyakini lempengan itu adalah surat Nabi Sulaiman. Ayat selanjutnya menerangkan, meskipun kaumnya bersedia perang demi wibawa sang ratu, namun ratu menginginkan jalan damai. Dikirimlah utusan untuk membawakan hadiah kepada Sulaiman. Namun Sulaiman menyuruh utusan itu pulang membawa kembali hadiahnya. Penasaran, ratu pun datang langsung menemui Sulaiman. Mengetahui itu Sulaiman yang sedang berada di lembah semut berkata pada pasukannya, "Hai para malak, siapa dari kamu yang sanggup mendatangkan arsinya, istananya kepadaku sebelum ia datang kepadaku dengan menyerah diri?" Al-Quran Surat An-Naml ayat 38. Jin Ifrit berkata, "Aku bisa mendatangkan dia kepadamu sebelum engkau bergeser dari tempat berdirimu, dan aku atas itu kuat dan aman." Al-Quran Surat An-Naml ayat 39. Ucapan itu disela oleh seorang yang di sisinya ada ilmu dari Alkitab. "Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kerlinganmu kembali kepadamu." Maka ketika ia lihat dia terletak di sisinya, ia berkata, "Ini sebagian dari kelebihan Rabbku." Al-Quran Surat An-Naml ayat 40. Seketika itu dijelaskan Fahmi, terjadilah kekosongan yang misterius di Istana Ratu Boko. Latar kisah ini adalah negeri Saba. Untuk memperkuat tafsirnya, Fahmi mencuplik Al-Quran Surat Saba ayat 15. "Dan sungguh adalah untuk Saba, pada tempat mereka ada ayat, dua hutan sebelah kanan dan kiri. Di Yaman tak ada wilayah bernama Saba, sedangkan lebih kurang 54 km dari Borobudur ada daerah Wonosobo atau Wanasaba. Wana dalam bahasa Jawa artinya hutan. Wanasaba adalah hutan Saba, hutan tropis terbesar di dunia," katanya. Bagi dia, bukan suatu kebetulan pula Istana Ratu Boko adanya di wilayah Sleman, kata yang merujuk Sulaiman, dan di dekat Borobudur juga ada daerah yang namanya Salaman, serempatan kata Sulaiman. Lebih dari itu, setelah mencermati relief-relief Borobudur, Fahmi berpendapat karya seni itu mustahil dikerjakan dengan dipahat, melainkan dengan cara melunakkan batu. Ini dipekerjakan jin, tegasnya meyakinkan. Menariknya, di dinding Borobudur ada relief perempuan cantik dengan menyingsing kain. Di bawah kakinya nampak ikan berenang. Orang-orang menyebutnya relief Manuhara. Ini berkesesuaian dengan bunyi surat An-Naml ayat 44 yang menggambarkan ketika Ratu Balqis menjumpai Sulaiman. Maka ketika ia lihat dia, ia sangka kolam dan ia sing-singkan kain dari dua betisnya. Bila tafsir ini benar, maka dengan sendirinya menggugurkan pendapat yang menyebut candi raksasa itu dibangun pada abad 8 oleh dinasti Sailendra.